Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri saya sendiri Latika Citamina. Ini adalah saya Diana Wajah sama Arif Pramudia akan memperkenalkan sebuah grafik mengenai grafik distribusi kecepatan gas nitrogen dengan variasi suhu atau temperatur dan grafik distribusi kecepatan 3 gas pada temperatur 298 Kelvin. Nah, pertama saya akan membahas tentang grafik distribusi kecepatan gas nitrogen dengan variasi suhu. Nah, mengapa kita menggunakan gas nitrogen? Karena kita yang satunya lagi kita menggunakan gas nitrogen dengan hidrogen yang menghasilkan gas amonia. Di sini kami menggunakan 3 variasi temperatur, yakni 773 Kelvin, kemudian 873 Kelvin, dan 973 Kelvin, di mana aslinya berkisar 500 sampai 800 derajat Celcius. Nah, 500 sampai 800 derajat Celcius sendiri itu adalah di mana gas nitrogen sedang mengalami titik didih. Nah, di sini terdapat garis kurva yang vertikal, yaitu garis sumbu X sebagai sumbu Y sebagai garis vertikal dan sumbu X sebagai garis horizontal. Nah, di sini untuk sumbu X atau garis horizontal di sini ada keterangan yaitu C, di mana satuannya yaitu M per S itu adalah kecepatan. Dan di sini ada NDC, DNC atau NDC ini adalah sebagai persamaan Maxwell. Ini itu sebagai frekuensi relatif. Di dalam fisika itu sebagai frekuensi, sebagai distribusinya. Nah, di sini menggunakan sama-sama menggunakan nitrogen. Pada yang pertama menggunakan kedelai itu temperatur 773 Kelvin. Yang kedua itu kacang hijau itu menggunakan temperatur 873 Kelvin, sementara yang biji kacang hijau sendiri ini temperatur 973 Kelvin. Bisa dilihat dari kurva ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi ini yang itu bisa dilihat bahwa dia itu memiliki temperatur yang rendah dibandingkan nitrogen yang dibandingkan dua temperatur yang lainnya. Nah, bisa dilihat di sini semakin tinggi frekuensi, temperaturnya semakin rendah, dan kurva yang sini tuh juga semakin ke kiri. Dia berarti kecepatannya juga semakin rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi intinya semakin tinggi frekuensi, temperaturnya akan rendah dan kecepatannya juga rendah. Kecepatannya juga rendah dibandingkan dengan yang kacang hijau. Nah, semakin jadi dia berada di tengah-tengah. Dia juga menghasilkan temperaturnya juga berada di tengah-tengah dan kecepatannya juga berada di tengah-tengah. Kemudian kita tinjau ini kacang tanah nitrogen yang memiliki temperatur yang sangat tinggi. Dia justru memiliki frekuensi yang rendah, tetapi dia memiliki temperatur yang tinggi, sementara kecepatannya bisa dilihat itu juga semakin tinggi juga. Nah, yang puncaknya ini itu sebagai modus most probable itu jika di statistika itu sebagai kayak modus, dia itu memiliki nilai yang tertinggi di suatu titik tertentu. Mungkin itu saja dari penjelasan dari grafik distribusi kecepatan gas nitrogen dengan variasi temperatur.
saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil dari grafik distribusi kecepatan Maxwell, yaitu pada 3 gas pada temperatur yang berbeda. Maaf, pada temperatur yang sama. Di sini kita menggunakan temperatur 298 Kelvin, di mana suhu ini adalah suhu dari reaksi antara N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, atau kita nyatakan bahwa yang mewakili dari warna biru kuning adalah gas dari yang menggunakan warna hijau, yaitu gas hidrogen, dan juga yang menggunakan gas sang tanah adalah gas amonia. Jadi bisa kita lihat reaksinya sebelum kita menjelaskan mengenai ketiga kecepatan gas ini melalui grafik distribusi kecepatan Maxwell, bahwa N2 berpaduan ditambah 3H2 berpaduan akan bereaksi menjadi 2NH3 atau yang kita kenal dengan amonia. Ya, di sini bisa kita lihat bersama bahwa pada biji kedelai warna kuning yang mewakili dari gas nitrogen, yaitu memiliki tingkat frekuensi paling tinggi, di mana tingkat frekuensi ini membuktikan bahwa gas nitrogen walaupun pada temperatur yang sama dibandingkan dengan gas hidrogen dan juga amonia memiliki frekuensi yang paling tinggi, atau dalam statistika kita tahu yaitu modus, jadi memiliki modus yang paling tinggi. Sedangkan bila kita realisasikan dengan kecepatan Maxwell, ketika dihitung melalui rumus distribusi kecepatan Maxwell, maka kecepatannya ini akan semakin rendah. Pertama, dia akan menuju pada frekuensi yang paling tinggi, namun di sini sebelah kiri akan menuju ke kecepatan yang paling rendah, yaitu sekitar 1500 pada titik akhirnya. Dan bila kita lihat pada biji yang kedua, yaitu biji kacang hijau, di sini adalah mewakili gas hidrogen, di mana gas hidrogen sama dengan halnya tadi pada suhu yang sama, ini akan berada di tengah-tengah di antara biji dari kedelai dan juga biji kacang tanah, di mana ini mewakili dari kecepatan gas hidrogen. Jadi partikel-partikel gas hidrogen ini yang bereaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 ini akan memiliki frekuensi lebih tinggi daripada gas amonia dan lebih rendah daripada gas nitrogen. Bisa dilihat seperti ini, dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada gas dari nitrogen itu sendiri. Jadi bila dibandingkan bahwa ketika partikel gas itu sama halnya dengan gas nitrogen, maka kecepatannya akan lebih tinggi, yaitu kecepatan pada gas hidrogen. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat bersama pada kacang tanah yang mewakili dari gas amonia, hasil reaksi dari reaksi antara gas nitrogen dan juga hidrogen menunjukkan bahwa di sini tidak terjadi titik puncak frekuensi. Ya, di pause dulu, tunggu dulu. Ya, jadi di sini pada biji kacang tanah ini mewakili daripada gas amonia, di mana gas ini hasil reaksi daripada gas nitrogen dan juga hidrogen. Di sini kita lihat bahwa dari posisi 0 ketika rumus ini belum berlaku, maka nilai pause lagi waktu gas amonia tidak memiliki frekuensi yang tinggi layaknya seperti gas nitrogen atau gas hidrogen. Ya, ini dari posisi 0, maka gasnya akan semakin meningkat sampai pada titik 1500 kecepatannya, frekuensinya lebih tinggi daripada frekuensi daripada gas hidrogen dan juga gas nitrogen. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kecepatan semakin tinggi kecepatan dari gas amonia itu sendiri akan menyebabkan semakin tingginya frekuensi dibandingkan dari gas nitrogen dan juga hidrogen. Jadi relasi antara ketiga gas ini, yaitu antara gas nitrogen, hidrogen, dan amonia, menunjukkan bahwa ketika pada frekuensi yang paling tinggi, maka akan dimiliki oleh gas nitrogen, namun kecepatannya paling rendah, sedangkan pada frekuensi yang paling rendah akan memiliki kecepatan yang paling tinggi. Ya, demikianlah presentasi dari grafik distribusi kecepatan Maxwell pada 3 gas yang berbeda pada temperatur 298 Celcius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.